dulu ya, misalnya kayak di zaman aku nggak lulus SPMB, kayak it's like the end of the world. Sebenarnya misalnya passion lo mau bantu nyembuhin orang, kamu bisa, kalau nggak bisa dokter lo bisa jadi nurse, atau kamu bisa ngambil sekolah untuk apa sih yang kayak sekolah manajemen rumah sakit. Ya terserah Tuhan aja mau dibawa kemana gitu. Yang penting kita, ya purpose aku nggak hilang gitu. To serve the people, to help the people. Hi everyone, welcome to At the Table. Tamu di table kita hari ini adalah seorang politisi muda dari kalangan milenial yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Sumatera Utara. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan dia adalah satu-satunya wanita pertama dan termuda di sejarah DPRD Sumatera Utara. Mari kita sambut Hai. Iya, thank you udah hadir. Sama-sama. Akhirnya bisa duduk juga Mbak. Iya, aku semangat sekali pengen kenal lebih banyak lagi dengan Mbak Meryl. Tapi sebelumnya seperti biasa, because we are at Korean restaurant, kita udah sediain bibimbap. Nah Mbak, cerita dong Mbak Meryl backstory-nya sedikit. Gimana bisa sampai masuk ke politik? Oh iya, jadi sebenarnya kalau aku sih dari kecil I've been exposed to it ya. Memang orang tua aku juga kan dulu anggota dewan ya. Jadi aku dari kecil, kalau dari umur, jadi dia dulu pengurus partai gitu. Jadi dari aku umur 7-8 tahun gitu di rumah tuh udah kayak banyak banget orang yang main ke rumah, terus kita nyetak-nyetak bendera. Jadi dari kecil tuh kayak udah biasa gitu, ada orang. Terus kayak bapak tuh kalau ada agenda partai juga sering ajakin kita gitu. Kayak dari kecil tuh selalu diajarin bapak juga, kalau kamu punya apa kita share sama orang, kita bantu orang. Nggak tahu ya, dari kecil itu kayak punya holidays content, kayak lihat orang itu yang misalnya diperlakukan nggak adil, nggak benar gitu, kayak ada tanda kutip kemarahan yang positif, kayak aduh kayaknya gue I wanna fight for it gitu loh. I wanna stand for those who cannot stand for themselves gitu. I wanna speak for those who cannot speak for themselves. Jadi kayak ada keresahan di hati tuh, kayak pengen bisa bantu orang dan advocating orang. Cuman dulu nggak ngerti gitu. Nah habis itu masuk kuliah, aku di Jakarta, aku di Trisakti kan. Trisakti ini kan kampus reformasi yang tiap tahun tuh demo gitu. Jadi aku tiap tahun tuh demo ke Istana Negara, ke Kejaksaan gitu kan. Nah jadi pertama kali aku pemilu itu sebenarnya tahun 2009. 2009. Iya 2009. Jadi I was 2009 aku 19 tahun. How old are you? 19 waktu itu. Oh my Jadi pemilunya tuh maksudnya pemilu dipilih jadi anggota BEM di kampus. Oh nice. Jadi kampanye, jadi orasi itu waktu aku kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 gitu kan. Jadi di kampus lah udah nanya vote gitu-gitu kan. Terus ya suka aja gitu organisasi, emang aku suka kayak belajar tentang politik. Nggak tahu somehow aja kayaknya my unconsciousness gitu ya, karena dari kecil udah I've been exposed to it tuh, kayak tertarik gitu. Aku sempat kerja sama salah satu kandidat capres dulu ya. Terus jadi banyak belajar keliling Indonesia, ya seru nih kayak managing the crowd. Terus kayak lo punya visi misi apa, kita bantu liatin orang debat gitu kan. Ya udah, terus habis itu aku sempat kerja di NGO, sempat kerja di sempat kerja di law firm juga. Jadi kayak I've been exposed to development area gitu loh. Jadi emang kayak passionnya itu it's about people gitu. Gimana lo bisa bangun sistem yang bisa berdampak buat orang segala macam gitu. Nah 10 tahun di Jakarta aku I've decided to go back to hometown gitu, kayak ada panggilan lah gitu ya. Tapi sebenarnya itu kayak callingnya udah aku wave mungkin 1,5 ke 2 tahun, kayak aduh ngapain pulang lagi ya, kayak ke Medan tuh aku di Jakarta kerjaan aku juga udah enak gitu, karena keliling-keliling dunia, keliling ke luar negeri gitu kan, keliling-keliling kota. Kayak kita bikin acara, ada dulu namanya Super Mentor. Jadi kita kayak banyak public figure yang tokoh-tokoh, bahkan menteri yang kita bawa keliling Indonesia untuk sharing session. Jadi udah enak banget waktu itu, cuman kayak ada panggilan zona nyaman ya. Zona nyaman banget. Jadi waktu itu aku 2017 sampai 2018 itu kayak ada panggilan gitu, ya udah kayak kamu bangun daerah lain tapi rumahmu sendiri kok nggak dibangun gitu. Kayak
aduh bener nggak nih ya, tapi pokoknya sampai aku decide waktu itu oke, kayaknya aku pulang. Ada satu lain hal juga masalah it's about family issues yang kayaknya it's time for me to go back. Nah jadi waktu pertama awal pulang itu nggak ada rencana jadi anggota dewan, passionnya udah ada, tapi waktu itu nggak kepikiran toolsnya itu untuk advocating orang itu secepat itu atau se-early itu mulai jadi anggota dewan. Tapi karena banyak yang endorse gitu kan, awalnya papaku tuh nggak setuju. Oh, oke. Cuman karena pada banyak yang endorse gitu, kayak ya udah aku cobalah gitu. Jadi ya udah kampanye. Awalnya kan banyak yang kayak disepelekan gitu kan, banyak oh ini anak muda perempuan tahu apa, terus belum nikah lagi ngerti apa gitu kan, kayak all those stigma lah. Jadi tadi pertamanya Mbak Meryl masuk ke politik itu karena dukungan teman-teman. Jadi can you say that you actually serving your purpose? Like is it your passion atau nggak sengaja ketemu passion ini gitu? I mean like gini, I think ya profession is just a tools Mbak Nivia. Profession is not your purpose. Dan aku merasa bahwa saat ini aku punya tools jadi anggota dewan. Tapi my purpose gitu ya, along the way yang udah aku tahu, my purpose is always about people. It's always about nurturing people. It's about mungkin teaching atau it's helping the people pokoknya, advocating people. Pokoknya aku tuh purpose-nya tuh gimana caranya bisa bantu sebanyak-banyaknya orang gitu kan. Tapi dengan cara tuh kayak do the right thing, kayak helping them, connecting the people. Misalnya aku kenal ini, dia butuh apa, aku bantuin gitu kan. Nah, sebelumnya kan aku pengacara. Sebelumnya aku pengacara kan juga bantu orang gitu kayak ya untuk mereka yang mungkin aku sebanyak bantu orang dulu kayak yang mungkin yang nggak mampu atau yang nggak ada backing lah kan, di Indonesia banyak kayak gitu kan. Terus abis itu aku kerja di NGO. NGO adalah kayak aku tuh bantu utamanya anak-anak muda yang mereka nggak punya akses ke pendidikan, mungkin nggak punya akses sekolah keluar, nggak punya akses untuk ini itu. Jadi kita kayak connecting the dots gitu loh, kayak oh kamu butuh apa, saya punya jaringan di sini, dan aku bantu mereka untuk itu. Nah sekarang ya happen to be jadi anggota dewan gitu loh. Tapi kalaupun nanti kedepannya nggak jadi anggota dewan, ya aku bisa jadi pengajar, aku bisa balik jadi lawyering. So it's just a tools. Jadi aku serving my purpose gitu loh. My passion is all about people. It's all about kayak sharing ke orang gitu loh. Aku merasa aku kuat, maksudnya aku merasa I'm in my strength zone ketika aku bisa sharing sama orang. Makanya ini aku diundang podcast, aku pengen karena biar orang tahu your value gitu loh, your story gitu kan. Tapi kalaupun misalnya in the end of the day, aku udah selesai nih di dewan, itu nggak akan menghentikan hidup aku dan purpose aku. It's not the end of the world. Karena banyak aku ngeliat orang-orang dulu ya, misalnya kayak di zaman aku nggak lulus SPMB atau nggak lulus sekolah, itu kayak it's like the end of the world gitu kan. Karena sebenarnya misalnya passion lo mau bantu nyembuhin orang, kan lo bisa, kalau nggak bisa dokter lo bisa jadi nurse, atau kamu bisa ngambil sekolah untuk apa sih yang kayak sekolah manajemen rumah sakit, so you can create a better policy untuk orang, untuk kesehatan. Kayak sekarang kan misalnya Menteri Kesehatan kita kan mantan kalau misalnya direktur salah satu bank gitu kan, dia bahkan di eksekutif, not even a doctor gitu, tapi dia bisa membuat suatu kebijakan di dalam sistem kesehatan di Indonesia. Jadi kayak gitu sih. I really like it. Thanks for saying that. I mean like you never tie your identity to your job. Kan makanya kalau Mbak lihat di Instagram aku kan what I am do not determine who I am. You know? So good. Keren. Wow. Thank you. Aku goosebumps sedikit. Soalnya ini people actually get mixed up. I think now that you raise this issue, like we need to talk about it. Like when we tie ourselves, our identity to, let's say, things that are not fixated, like it's not stable. Kayak title lah. Title. Misalnya aku hari ini CEO. Just like what you said, like it can serve you in this season, but maybe next season you're not that anymore. Makanya kan Mbak bilang politis in this season gitu. Karena we never know gitu loh. So jadi kan tapi tetap kalau kita ngobrol mengenai Mbak Meryl hari ini, tetap ada seorang politisi muda yang tetap in the spotlight and all that. Jadi pertama tadi Papa nggak setuju karena like he was being protective. But what about other stigma? Did you hear a lot about like yang di mana people say, apalagi ya di negara timur seperti ini,
wanita muda yang powerful, like strong and all that. Yes. It's like very intimidating gitu. Did you deal with all that? I mean like I think it's just a stigma ya. Aku nggak ngerti ya awalnya tuh dulu gimana sampai Yeah. kok kayaknya tuh I mean like we are equal ya gitu. Kalau misalnya respecting each other semuanya tetaplah harus sama gitu ya. Maksudnya dan aku juga orangnya I am open minded tapi conventional at the same time sebenarnya Mbak gitu. Jadi kayak kalau di rumah kayak mama sama bapak gitu kayak memang yang leadnya adalah bapak gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya. Dan mungkin itu kayak aku ngerasa ya apakah ini hanya suatu nilai yang sengaja dibuat laki-laki structure supaya kayak membuat seolah-olah perempuan yang mengerikan nggak begini-begini karena mereka takut mungkin karena I think woman is a very strong being sih kayak apa ya you know what I mean kayak Amen. It's a very strong being karena apa ya karena if I see my mom gitu ya kayak oke, laki-laki begini tapi kalau misalnya mama kalau bapak tuh lagi nggak di rumah gitu ya atau lagi kalau misalnya sakit ya amit-amit ya gitu tapi kan ada mama yang bisa ngurus mama tuh bisa ngurus bapak ngurus anak ngurus rumah semuanya gitu tapi kalau imagine kalau mama kita yang lagi sakit atau nggak ada kayaknya dunia nggak stabil gitu di rumah you know kayak mama mana ya apa-apa tuh semuanya pasti nyarinya ibu gitu kan dan jadi kalau misalnya aku tuh ngerasa kita equal dalam artian memiliki kesempatan yang sama memiliki hak yang sama respecting each other tapi kembali lagi kita punya mungkin adat budaya ada belief system kita yang mungkin ya menghormati laki-laki tapi kan maksud aku kayak it doesn't mean kayak lo nggak bisa speak up juga gitu loh jadi kalau misalnya kayak aku ngerasa I don't know ya kalau saya sangat bersyukur punya orang tua yang very supportive karena kita juga ngasih pengertian ya bahwa apa ya kayak hidup kita ya Mbak menurut aku you need to find your purpose first. It's you first gitu. You cannot give what you don't have. You know, when you build a family, maybe let's talk about building a family gitu kan. Kayak you need to know yourself dulu. You have to be gelas yang penuh gitu. Jadi kamu harus bisa, you need to know your identity. Dalam artian kita harus menjadi gelas yang penuh dulu gitu. Kayak aku kan, aku memang belum menikah gitu. Tapi aku tuh justru semakin kesini merasa bahwa I wanna get married. Tapi when I am ready gitu loh. Dan for me, it's better for me to have a high quality of singleness than a low quality of marriage gitu loh. Jadi, so true. You know, kayak misalnya aku memang belum nikah, tapi kan teman-temanku udah pada nikah. So aku tahu gitu sedikit banyaknya kehidupan berumah tangga seperti apa. Dan it's not only about love, it's more than that. It's a commitment, sacrifice, and loyalty. You know, it's a growth mindset gitu. Jadi it's more than that gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku encourage anak perempuan untuk ayo harus berani kamu harus temukan dulu tujuan hidup kamu. You need to know your identity sebelum orang lain yang menentukan itu. So true. You know, ketika kamu belum tahu kamu siapa, terus kayak saya kamu mau menikah atau bersama dengan orang, padahal kamu tadinya punya mimpi ini itu, tapi hanya gara-gara menikah. Itu kan juga budaya nggak sih Mbak? Maksud aku kayak harus getting married early atau misalnya umur sekian udah begini-begini. Enggak lah, maksudnya kayak di luar negeri itu juga banyak kok orang yang nggak nikah cepet gitu loh. And they enjoy their life. Kayak kenapa tadi aku bilang you cannot give what you don't have gitu kan. Maksudnya aku udah ngerasa kayak kamu harus penuh dulu dengan diri kamu. The way I see myself now sama aku dulu kayak 25, 26, 27, the way I see marriage now and then itu beda banget. Wow. And I'm grateful kayak I know I have fully understanding bahwa begini ya, begitu ya gitu loh. Jadi you know kayak makanya banyak stigma yang bilang nggak ada sih kenapa nggak ada leader perempuan, menteri perempuan atau expertise profesor perempuan karena udah dikenain stigma itu loh Mbak bahwa lu jangan nikah di atas 25 nanti susah dapet jodoh. Well I'm 33 gitu kan. Tapi bukan. Sorry for interruption. Single ladies take note. Good one. This is gold. I'm 33 gitu loh. I'm 33 tapi maksudnya I want settle for less. Nggak, aku bukan against nih kamu deh. Kalau emang kamu understand dan emang kamu suka dan emang kamu udah ketemu orang yang tepat, why not gitu loh. Tapi jangan pernah karena orang lain atau karena temen aku udah pernah nikah semua Mbak. Insecure ada masanya. Tapi sekarang I'm so happy and content with my life. Karena kayak
aku mengerti bahwa ketika lo mau menikah itu bukan for him to complete you gitu loh. Tapi you wanna share your happiness, dan memang berdua lebih baik gitu ya. Cuman kayak jangan di atas 25 nanti nggak ada yang mau gitu kan. Jadi di atas 25 misalnya kayak tinggi-tinggi terus, oh jangan sekolah tinggi-tinggi nanti nggak ada yang berani. Aku S2 terus lagi mau ambil S2 lagi, terus aku pengen ambil S3. Maksud aku ya why not gitu, jangan membatasi diri kamu gitu hanya karena tanda kutip standar yang dibuat dunia. Juga aku ingat ya, aku pernah dikasih kayak like a very good advice that I hold on to is like enjoy the season that you are in. And I think it's very important for everyone ya, untuk semua orang itu bisa menikmati season dia. Karena season itu berganti terus ya. Jadi nggak selamanya itu kita single, ngurus anak, nggak selamanya itu kita bisa kerja. But with every season there comes purpose in every season, you know. So I really believe in that. Yes. Yeah, I really believe in that. Me too. Ya, oke, cheers dulu. Kita visinya Mbak nih, dari seorang kaum milenial yang mewakili anggota dewan. Well, aku sih sebenarnya menurut aku ya salah satu yang harus yang harus difokuskan juga itu adalah sumber daya manusianya ya, dan mensejahterakan warganya. Saya percaya bahwa kalau masyarakatnya sejahtera, program pemerintah tuh bisa jalan. Jadi kayak kayak fundamental things and needs-nya dulu yang kita bantu melalui program-program pemerintah gitu ya. Itu kan banyak banget ya, kayak gimana sih untuk mensejahterakan warganya, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, basic needs. And then kita bangun juga infrastruktur yang ada gitu di Sumatera Utara gitu. Dan sebisa mungkin melibatkan anak-anak muda, karena aku percaya ya Mbak ya, anak-anak muda ini kan punya semangat yang baru, punya hati yang pure intention gitu ya, kayak punya kepentingan tuh kayak pengen berkontribusi. Kalau kayak tadi kan aku terlambat datang atau ada yang demo tuh, walaupun mungkin kadang mereka belum tahu persis sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, tapi setidaknya mereka tuh punya hati yang emang kayak I wanna do something for this country gitu kan. Jadi visi misinya tuh sebenarnya aku lebih kayak gimana membangun dan menata kota sehingga masyarakatnya bisa sejahtera, pembangunan itu bisa jalan, dan juga sumber daya manusia ini kan bicara tentang karakter ya Mbak ya. Jadi aku sering bilang nih kalau ketemu sama kemarin beberapa kali Pak Gubernur, Wagub atau Wali Kota gitu kan, kayaknya perlu minimal kayak sekali seminggu atau 2 minggu sekali tuh ada character building ke seluruh ASN gitu loh. Jadi mengingatkan kembali bahwa they are here to serve, not to get but to give gitu loh. Jadi biar psychology dan mentality-nya tahu when they sit in that seat, what you are here for the people. Kalau lo mau nyari lain-lain sebagainya, go to private, jangan di public sector. You know, ke private aja gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang masyarakat dibawa ngadu sama saya, oh ya nanti caplingnya gini, lurahnya nggak ada orangnya, di camat lah. Kenapa at the first time lo pilih jadi ASN? Karena kan dulu banyak yang Mbak, ya udahlah kamu jadi PNS aja, soalnya aman hidupnya, gajinya, pensiunnya udah aman. Motivasinya kan berarti udah salah, hanya untuk mengamankan dirinya. Benar. Harusnya kan kamu mau kenapa mau jadi PNS? Because I want to serve the people. Itu sebenarnya kan harusnya so true. Iya kan? Harusnya kan itu gitu tujuannya kenapa mau jadi PNS, bukan supaya udahlah kamu PNS aja supaya kan biar tenang. Iya nggak sih? Jadi mentality dia ke kantor itu yang dia masuk. Iya. Tapi kalau misalnya mentality-nya I wanna serve the people, gue mau masuk PNS, beda dong Mbak. Cara dia kerja, work ethic-nya, attitude-nya gitu loh. Iya benar banget. Jadi kita harus bareng-bareng gitu. Jadi kalau pemerintah juga kerja dengan baik, punya integritas ya kan, sejahtera hidupnya, kita nggak bisa pungkiri kalau kamu nggak sejahtera kan, how can you give your best gitu kan? And then kita juga sebagai warga negara, kita memberikan kewajiban kita, melakukan kewajiban kita, menerima hak kita. Kita itu bukan hanya bisa sejahtera Mbak, tapi sesuai dengan Pancasila dan amanat Undang-Undang 45, kita bisa menjadi masyarakat dan bangsa yang besar, yang makmur gitu loh. Bukan cuma sejahtera, tapi pemerintah tuh bisa memakmurkan bangsanya gitu. Iya, tapi benar nggak sih Mbak, kalau saya lihat malah sebenarnya kaum milenial sekarang itu interestnya ke politik itu rendah gitu. Iya, mungkin rendah karena mungkin belum melihat role model atau orang yang tokoh yang benar-benar mereka bisa percaya kali ya gitu ya.
kalau Mbak Nivia tahu tuh ya, politik itu sebenarnya lekat banget dengan kita sehari-hari. Politik itu bukan cuman yang seperti orang lihat di TV. Elit-elit politik sekarang yang lagi mau merebut dan mengambil kekuasaan kan males nggak sih? Kayak begitu nonton, it's all about power, it's about mau menaklukkan ini itu gitu loh. Kalau misalnya turun, menurut aku justru lumayan agak meningkat ya. Apalagi kan mau bonus demografi. Terus Indonesia juga tahun depan itu jumlah pemilih anak mudanya itu besar sekali ya, lebih dari 50% gitu kan. Nah tugas saya juga, tugas saya juga bahwa kenapa harus menggunakan hak pilih Mbak? Karena kebijakan sekecil apapun dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh proses politik. So true. Yeah. Jadi harga-harga, kebijakan bisa misalnya ekspor impor, name it lah, bisnis Mbak apa kan sering jualan marketplace segala macam itu kan juga pasti ada hubungannya dengan application apa OJK, you know, dan everything itu kan semua itu kan proses-proses politik gitu loh. Kayak kebijakan kayak dulu PPKM atau enggak, itu kan kebijakan politik. Iya. Benar nggak sih sebenarnya kenapa orang tidak merasa penting itu karena mereka merasa seperti Mbak bilang ya, setiap orang kan dipanggil secara berbeda ya. Jadi tugas dan tanggung jawab berbeda. Tapi jadi ada seperti anggapan kalau misalnya saya tidak ada di politik nih. Hari ini kan like I don't serve the government or in any way related to that directly. I don't feel like I can contribute anything gitu loh. Karena I'm out of the system. Jadi mungkin banyak orang merasa mereka bukan bagian dari sistem. Jadi mereka merasa tidak bisa ngasih kontribusi gitu. You know what? I was thinking the same too, gitu kan. Cuman gue selalu percaya bahwa I'm doing it for myself, gitu loh. Bukan supaya satu dibanding berapa juta nggak ada artinya. Kalau kita mikirnya gitu ya mungkin males ya. Tapi you do it for yourself. Percaya nggak sih? Ketika apa yang kamu lakukan ke kamu itu akan kembali ke kamu. Kan yang lihat tuh Tuhan gitu loh. Kalau aku selalu ngeliat kan Tuhan, dan kita tinggal di alam semesta yang aku percaya dengan ada energi, aku percaya dengan ada law of attraction gitu loh. So you do it for yourself gitu loh. Jadi kayak setiap kali aku mikir ya, ngapain sih kayak gue ngomong kayak bahkan podcastnya baru apa segala macam gini-gini, atau kalau mikir yang gimana-gimana kan kayak kalau hitung-hitungan kayaknya nggak bakal jadi apa-apa. Tapi kan I'm doing it for myself gitu loh. Misalnya kayak ketika aku sharing sama Mbak Nivia hari ini, aku kan bukan cuma dapat sesuatu untuk dibagikan ke Mbak, tapi at the same time juga aku ternyata belajar. Begini, aku tahu orangnya begini, I'm doing it for myself gitu loh. Kalau kamu berbuat itu kontribusi, kalau nggak berbalik kamu bisa berbalik ke anak kita, ke keluarga kita. Itu sih aku selalu percaya that kind of stuff. So good and so true. Accountable to yourself and to God. Tiap orang yang mendengar itu mungkin dari latar belakang yang berbeda. Gimana caranya mereka bisa berkontribusi di politik atau perkembangan Sumatera Utara khususnya? Pertama aware aja ya, misalnya cari tahu dulu kan. Bahkan ada orang yang kayak nggak peduli siapa sih wakil rakyatnya gitu kan, anggota dewannya gitu. Nggak banyak juga yang ini anggota dewan gitu, nggak tahu karena mungkin ada yang beberapa yang nggak turun gitu, atau bahkan mereka nggak tahu kebijakan apa gitu. Jadi start with kayak being aware aja dulu gitu kan. Semua kayak politisi atau kepala daerah atau pejabat publik kan sekarang udah banyak kayak sosial medianya. Aku ya lakukan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik aja. Misalnya kayak kita ya bayar pajak, taat pajak, terus taat aturan, nggak sembarangan nyetir. Maksudnya all those small stuff matters menurut aku. Terus jangan lupa nanti di pemilu juga harus menggunakan hak pilihnya. Iya dong. Saya pernah ada satu baca itu ketika kamu tidak memilih, kamu kehilangan hak untuk mengeluh karena kan you don't contribute. True. You know. Okay, that's so true. Mbak Meryl is a politician. Tapi siapa sebenarnya Mbak Meryl di balik seorang politisi yang sukses, yang muda, yang orang-orang kenal? Who is the real you? I'm just like menurut aku biasa aja sih, kayak I'm just an ordinary girl. Masih di rumah, tadi pulang dari bandara kayak aku selalu pasti pulang ke rumah dulu, sapa, peluk, salam mama, bapak gitu ya. Aku I'm a very devoted daughter ya kayaknya. Maksudnya apa-apa tuh pasti sharing with my family gitu. I'm just a family girl gitu, kayak ketemu sama orang tua, main sama ponakan. Tadi bahkan kesini aku kayak nunggu ponakanku pulang dulu karena udah rindu banget. I think kayak gue capek nih, it's like kayak energy booster gitu kan, main bentar sama mereka gitu. Aku punya hobi yang aku suka outdoor activities Mbak. Aku suka trekking, aku suka diving, sepeda, terus I love music. Aku suka baca. Fun person. Iya. Aku suka ke pantai, berenang, gitu-gitu loh. Aku kayak I'm very open-minded. I'm just being human gitu. Dan aku selalu bilang. Japrinya banyak. Iya. Aku tuh selalu
aku tuh apa adanya, dalam artian you know, kayak aku selalu bilang gitu, sebelum saya menjadi anggota dewan, saya adalah seorang Meryl yang udah punya hobi, yang udah punya tatanan hidup, ya nggak sih? Jadi kadang-kadang kayak aku jarang, aku lebih banyak cerita tentang hidup ya dibandingkan hanya dengan politik ya, karena beberapa juga ada yang kamu postnya gini mulu ya, pergi jalan-jalan ya, I mean like I'm human, aku juga nggak mau jadi politisi yang kayak kesannya postingannya kerja mulu ya, nggak human gitu loh, it's not humanized gitu. There's so many sides of you at the same time. Yes, dan maksudnya it makes me human, it makes me who I am now gitu loh. Ya tapi misalnya kalau ketika aku punya punya kayak porsi nanti meeting apa segala macam, ya aku menjalankan peranku sebagai itu, karena itu amanah yang diberikan gitu loh. Before I let you go, ini pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak mengenai purpose and all that. It just came up before I let you go. I want to ask this question. Sure. Oke, nasihat apa yang bisa Mbak Meryl kasih agar pendengar bisa, buat yang lagi nyari-nyari, mungkin yang belum tahu what is your purpose in life, bagaimana cara kita menemukan purpose kita di hidup kita? Kayak ini bakal another session sebenarnya ya, like really? You know, deep talk, karena enggak, tapi maksudnya I'll make it short ya. We'll gitu. be happy to have you back. you know, I mean like kayak kalau aku sih I always believe yang paling gampang sih caranya adalah tanya pencipta kita, ask our creators gitu loh. Tuhan pasti menciptakan kita itu punya tujuan tertentu gitu. Kayak gelas ini tuh tujuannya kan ya untuk taruh air supaya kita bisa minum, ya nggak sih? Tapi bisa nggak buat ganjal pintu? Bisa nggak buat kayak jadi mainan atau apa? Bisa, tapi kan itu nggak di full potentialnya gitu loh. Tapi caranya untuk kita bisa tahu, pasti kan ini kalau kita beli tuh ada buku panduannya, ada kayak ini digunakan untuk ini gitu loh. Kayak smartphone, itu kan smartphone kan handphone pintar, bukan cuma buat telepon dan foto gitu, tapi it's more than that. Nah, mau tahu apa dari buku manualnya, atau tanya kayak Steve Jobs dulu kan, kita baca dong bukunya, dia mau ngapain sih, what's the purpose of this one gitu. Jadi kalau aku sih ya caranya terhubung dengan pencipta kita ya kan, saya percaya sama Tuhan semuanya, dengan mungkin kita ibadah atau kita doa, kita tanya Tuhan. Nah, along the way dia akan membawa kamu ke dalam suatu proses perjalanan untuk kamu bisa menemukan kamu siapa gitu loh. Mulai dari kayak mungkin connecting the dots ya, kamu merasa, coba ingat-ingat, kita tuh merasa kita kuat atau ngerasa passionate kita ketika kita melakukan apa. Kita excitednya ketika kita ngelakuin apa. Kita bisa memberikan yang terbaik ketika kita melakukan apa nih, gitu kan. Kita merasa kita di potensi terkuat kita ketika kita melakukan apa. Mungkin cek di Instagram, apa sih yang gue scroll, kayak history-nya kemana aja, buku yang kita baca, film yang kita dengar. Terus mungkin cek komunitas kita, kemana kita lebih banyak kontribusi, where you put your heart, your money, your energy most, gitu kan. What do you like to do, your hobbies, gitu. Jadi kayaknya mungkin bisa mulai dari situ, Mbak, gitu. Jadi it's for you to know your life purpose. And I think sebelum itu tadi, kamu di proses kehidupan ini itu sangat penting, karena menentukan your job ya, atau your work gitu. Terus ya tadi itu to build a family, gimana, what kind of family you wanna build based on your purpose juga gitu loh. Jadi jangan sampai kamu kehilangan tujuan hidup kamu karena tanda kutip orang lain gitu loh. Jadi kalau aku sih perdalam dan perbanyak hubungan dengan diri kita sama Tuhan. Nanti pasti along the way ada. Kalau aku sendiri, Mbak, kalau aku hitung-hitung tuh kayak it took me 7 years until I really confirm, this is my life purpose yang tadi aku bilang gitu loh. Dulu kan kayak hold on banget, harus begini-begini, tapi sekarang kayak ya terserah. Kalau aku ya orangnya ya terserah Tuhan aja mau dibawa kemana gitu. Yang penting kita, ya purpose aku nggak hilang gitu. Mau dimanapun Tuhan taruh, aku akan stick to the purpose that He puts in my heart, to serve the people, to help the people, dan along the way juga untuk selalu introspeksi diri aku dan perbaiki diri aku to become a better person. Yeah, so good. I love it. Yay! Thank you. That's a wrap actually. But how do people find you online? Gimana stay connected sama Mbak Meryl? Boleh follow aja di in my Instagram @MerylSaragi. Penasaran mungkin kan anggota dewan tuh ngapain aja ya? Kerjanya udah ngapain aja? Ada @MerylSaragi, sama aku adalah satu lagi akun kerja @MerylSumut. Jadi aku emang sengaja bikin 2 gitu, Mbak, supaya kayak all the work ada di Meryl Sumut. Ini kalau emang lo cuma mau tahu kerja gue, tapi kalau kehidupan gue yang aku bilang tadi, yang bahwa banyak sisinya, ada jalan-jalan ke pantai, kemana ya, itu kan membuat hidup kita lebih
seimbang dan berwarna. Iya. Ya, oke. Oke, thank you so much for today. Thank you, Mbak. Thank you semuanya udah dengar. Jadi buat semuanya yang kalau kalian belum subscribe, don't forget to subscribe and share this video because it has been very inspirational and I'm just so happy to have you on. Thank you so much. Ya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Hi guys, if you like our videos, don't forget to like, subscribe, and share with a friend today. We'll see you soon.